Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga keharmonisan keluarga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Karunia Putri D, MPASI Psikolog. Selamat pagi Mbak Nia, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas Raden. Oke, selamat datang di Bincang Sehati. Ya. Oke, Mbak Nia, hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin ini menjadi impian semua orang. Oke. Memiliki keluarga atau rumah tangga yang harmonis seperti itu ya. Baik itu impian si ayah, si ibu, anak ataupun keluarga besar seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang keluarga nih, Mbak Nia, sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga itu apa dan di dalamnya terdiri dari siapa aja sih biasanya? Oke, baik. Secara harafiah sendiri, keluarga adalah kelompok terkecil yang ada dalam masyarakat ya. Yang biasanya terdiri dari 3 peran. Biasanya ada ayah, ada peran ibu, ada peran anak. Namun pada prakteknya atau pada kenyataannya tidak selalu demikian. Ada juga nih beberapa keluarga yang hanya memiliki 2 peran saja. Sebagai contoh, suami dan istri yang sudah menikah namun tidak dikaruniai anak, apakah itu bisa disebut keluarga? Itu tetap bisa disebut keluarga. Kemudian juga ayah atau ibu yang sudah meninggal terlebih dulu, tinggal anak atau ayah atau anak dan ibu, tetap bisa dikatakan sebagai keluarga. Sebagai contoh lainnya, ibu dan ayah yang sudah meninggal menyisakan anak satu dan anak yang lainnya juga bisa dikatakan sebagai keluarga. Jadi keluarga ini terdiri dari siapa saja sih? Minimal ada 2 anggota keluarga di dalamnya gitu. Jadi ada ayah ibu atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau dan anak satu dan anak lainnya gitu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang keluarga kan biasanya nih banyak yang bermimpi punya cita-cita gitu ya Mbak Nia ya. Ingin memiliki keluarga yang sempurna gitu. Nah, pertanyaannya kemudian ada nggak sih standar keluarga yang sempurna? Apakah melulu dari kuantitas gitu? Jadi kayak ada ayah, ada ibu, ada anak tadi disebutkan, atau sebenarnya di luar kuantitas pun yang penting kualitas gitu. Jadi ini yang bisa disebut dengan keluarga sempurna. Semisal kalaupun dia nggak punya anak gitu ya, atau memang tidak program anak gitu ya, tetap berdua aja, itu juga bisa disebut keluarga sempurna ketika memang kualitas keharmonisannya terjaga gitu. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kita membicarakan standar sempurna karena standar sempurna setiap orang atau setiap keluarga itu mungkin beda-beda. Standar keluarga sempurna bagi saya mungkin berbeda nih sama standar sempurnanya Mas Araden. Ada standar sempurnanya suatu keluarga itu adalah lengkap ya, keluarga yang lengkap, ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak. Ada juga nih yang standar sempurnanya adalah ayah dan ibu berpenghasilan sekian, kemudian bertempat tinggal di lokasi tertentu, di perumahan tertentu. Ada yang standar sempurnanya keluarganya secara materi seadanya aja, tapi hidupnya rukun, tetapi bisa saling menyayangi, saling berpendapat secara terbuka. Jadi sempurna yang seperti apa nih? Karena mungkin orang beda-beda standar sempurnanya. Ada yang udah bersyukur bisa makan kenyang, kumpul sama keluarganya udah sempurna gitu. Oke, jadi memang standar kesempurnaan itu beda-beda tergantung pada bagaimana mereka set sempurnanya seperti apa gitu ya. Oke, nah kalau berbicara tentang keluarga, pasti kan tadi sudah disebutkan ada anggota keluarga masing-masing, yaitu ayah, ibu atau anak. Perlu nggak sih untuk kemudian bagi-bagi tugas hak dan tanggung jawab gitu di dalam rumah tangga untuk kemudian sama-sama saling support, karena kita tahu keluarga itu kan seperti support system ya. Maksudnya nggak hanya berjalan ayah saja atau ibu saja, tapi maksudnya kita bisa bangun ini teamwork kan seperti itu. Harus ada hak, ada tanggung jawab gitu nggak sih bagi-bagi dalam keluarga Mbak? Pasti ya, tapi ini bergantung ke kesepakatan atau didiskusikan di dalam keluarga. Gimana nyamannya pembagian tugasnya, pembagian perannya. Kita ambil contoh, katakanlah dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu ada 3 tanggung jawab besar ya. Tanggung jawab pertama itu seperti mengurus rumah tangga, mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, mengepel, tanggung jawab rumah tangga. Kemudian ada tanggung jawab mengurus anak, mendidik anak, merawat dan mengasuh. Kemudian ada tanggung jawab ketiga yaitu mencari nafkah. Nah, pembagiannya ini gimana disepakati? Biasanya utamanya ayah dan ibu terlebih dahulu ya. Ayahnya bagaimana mau menyepakatinya? Ada keluarga yang mau 100% full yang mencari nafkah adalah ayah. Kemudian ada
yang 100% mengurus rumah tangga itu ibu, dan 50% ayah dan ibu bersinergi mengurus anak. Ada juga keluarga yang mungkin kesepakatannya adalah ayah dan ibu bersama-sama mengerjakan 3 tanggung jawab itu, namun porsinya dibagi-bagi. Ayah dan ibu, ayah mencari nafkahnya 70%, ibu 30%, kemudian mengurus rumah tangga ibu 70%, ayah 30%, mengurus anak 40-60 mungkin. Atau mungkin jika di kota besar, kedua orang tua sama-sama mencari nafkah, full di mencari nafkah, gimana nih? Kita harus buat kesepakatan bagaimana tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak dan juga mengurus rumah tangga. Itu perlu disepakati agar tidak menjadi konflik di kemudian harinya, apalagi dengan masa-masa pandemik seperti ini juga ya. Betul, oke. Memang kalau berbicara tentang bagi-bagi tugas itu agak complicated kalau tidak ada diskusi, tidak ada komunikasi gitu ya Mbak ya. Jadi tetap harus duduk bersama, kita diskusi bareng untuk menentukan hak tanggung jawab masing-masing seperti apa. Tapi kalau berbicara tentang, mungkin ini di Indonesia saja atau mungkin ada di luar Indonesia juga, ketika si ibu ini kebanyakan dari kita berpikir yang satu-satunya orang dalam rumah tangga yang bisa menjadi penengah dan merangkul semuanya gitu. Nah itu selalu seperti itu atau sebenarnya tidak hanya ibu aja loh, ayah juga bisa atau anak pun juga bisa gitu Mbak? Ini menarik juga berkaitan dengan tadi pertanyaan dengan Dokter Lola. Apakah ibu tuh selalu menjadi penengah dan merangkul keluarganya? Sebenarnya pada prakteknya tidak selalu seperti itu ya. Ada juga yang menjadi penengah itu anak pertama yang sudah cukup dewasa atau ayah. Namun biasanya jika posisinya ibu menjadi penengah, itu adalah ibu yang memiliki waktu lebih banyak di rumah gitu. Bisa ngobrol dengan ayah di dalam satu kamar, bisa ngobrol sepulang ayah kerja, kemudian ngobrol dengan anak ketika anak pulang sekolah. Jadi bisa saling memahami anggota keluarganya ketika mereka berada di rumah. Jadi ketika ada konflik di anggota keluarganya, ibu bisa memahami karakter keluarga masing-masing, memahami karakter ayah ketika ayah bertengkar dengan anak, memahami kondisi dan karakter anak ketika anak bertengkar dengan anak yang lainnya, seperti itu. Jadi memungkinkan untuk ibu memahami anggota keluarganya dan tanpa menyudutkan salah satu anggota keluarga. Nah itu harus saling memahami gitu ya. Tidak hanya ibu berdiri sebagai penengah dan perangkul, tapi juga semuanya bisa berdiri di posisi itu gitu. Demi apa? Ya demi tujuan keluarga tercapai, salah satunya harmonis kan gitu. Nah kalau harmonis ini sendiri beda nggak sih Pak sama sempurna? Tadi kan di awal kita ngomong sempurna dengan indikator yang mungkin berbeda-beda setiap rumah tangga. Nah kalau harmonis ini sendiri ada standarnya nggak? Harmonis itu yang seperti apa? Apakah hanya selalu dari materi, berkecukupan dengan gaji besar, harta yang banyak, atau seperti apa? Keluarga harmonis sendiri kata kuncinya adalah terpenuhi kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan lahir itu seperti apa? Contohnya kebutuhan makan terpenuhi, memiliki tempat tinggal yang layak. Kemudian selain kebutuhan lahir, ada juga kebutuhan batin. Kebutuhan batin itu seperti apa? Mendapat support dari keluarga, kasih sayang, perhatian, rasa aman, rasa nyaman di dalam keluarga. Jadi tidak hanya berpatokan bahwa berkecukupan secara materi sudah menjadi standar bahwa itu sudah menjadi keluarga yang harmonis. Ada juga misalkan keluarga yang secara materi cukup, makan kenyang, tas branded, katakanlah seperti itu, berpakaian yang bagus, tempat yang layak, namun tidak merasa aman, tidak merasa nyaman di dalam rumah, mendapatkan ancaman, mendapatkan perilaku abuse, secara perkataan diancam, katakanlah seperti itu. Jadi standar keluarga harmonis itu berarti dikatakan sebagai keluarga harmonis jika terpenuhi kebutuhan lahir dan juga batinnya. Nah gitu. itu, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin baru bisa disebut sebagai keluarga yang harmonis ya. Nah mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas
kira-kira faktor apa aja nih yang bisa membuat keharmonisan keluarga ini terganggu? Apalagi kita tinggal di kota besar gitu ya Mbak Nia ya. Pasti ada aja kerikil-kerikilnya gitu ya. Nah, apa saja yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga nanti mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Mbak ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gimana nih cara menjaga keharmonisan keluarga, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini, menjaga keharmonisan keluarga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, gimana sih cara menjaga keharmonisan keluarga? Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Mbak Karunia Putri D, MPSI Psikolog. Mbak, kalau melanjutkan yang tadi, ini agak menarik ya kalau kita ngomongin keharmonisan, karena mungkin standar orang agak beda-beda seperti itu. Yang penting, tapi intinya adalah tercukupi kebutuhan lahir dan batin seperti itu. Nah, ketika kita mungkin hidup di kota besar gitu ya, nggak hanya kota besar aja sih, mungkin sekarang kota-kota kecil juga banyak gitu ya. Apa aja yang kemudian menjadi faktor yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga? Oke, dilihat dari berkaitan dengan jawaban sebelumnya berarti ya, keluarga yang harmonis itu kan terpenuhi lahir dan batin. Jadi yang mempengaruhi suatu keluarga menjadi tidak harmonis jika kebutuhan lahirnya terganggu dan kebutuhan batinnya pun terganggu. Sebagai contoh, ketika seseorang atau dalam keluarga itu faktor ekonominya terpengaruh, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Kondisi ekonomi yang terpengaruh, mungkin makan sulit, tidak seperti biasanya, itu akan mempengaruhi emosi seseorang. Ketika seseorang itu lapar, jadi emosinya kurang stabil, jadi lebih negatif. Ketika negatif, perkataan dan perbuatan mungkin juga lebih negatif. Itu akan mempengaruhi kualitas dalam keluarga itu sendiri. Gitu. Jadi balik lagi, apa yang biasanya mengganggu, banyak faktor. Ada faktor ekonomi, faktor kesibukan juga mungkin karena sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, kurangnya komunikasi dalam membagi peran di dalam keluarga. Suami harus berperan sebagai apa, istri berperan sebagai apa, anak berperan bagaimana. Ini kurang lancar, jadinya bisa mempengaruhi kualitas keharmonisan dalam keluarga gitu. Oke, kalau tadi Mbak Nia sempat menyebut selama pandemi salah satu faktornya adalah ekonomi gitu ya. Nah, mungkin kita sering deh lihat di televisi atau berita-berita sekarang ya, ketika angka perceraian itu tinggi banget Mbak selama pandemi ini gitu kan ya. Dan mostly yang mengajukan cerai, menggugat cerai adalah si istri, si perempuan dari pihak perempuan. Ini agak mengejutkan sekali. Apakah ini ada hubungannya dengan dampak pandemi, lebih spesifik lagi ke ekonomi gitu, yang akhirnya banyak suaminya kena pemutusan hubungan kerja, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, akhirnya secepat itu mereka memutuskan untuk pisah sama suami. Bagaimana Mbak Nia memandang hal tersebut? Oke, ini juga masih berkaitan dengan tadi ya, tanggung jawab dan juga peran di dalam keluarga. Yaitu ada 3 tanggung jawab major dalam keluarga, yaitu mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan juga mencari nafkah. Yang mungkin itu tidak didiskusikan atau disepakati, atau mungkin berat sebelah. Lebih banyak mengerjakan istri. Mungkin istri juga bekerja, istri juga mengurus anak, istri juga mengurus rumah tangga. Kemudian itulah yang menjadi tumpang tindih, karena sekarang ini banyak kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, seperti school from home, work from home. Stresor-stresor yang tadinya berada di luar, masuklah ke dalam rumah. Kemudian tumpang tindih peran, yang harusnya bekerja, fokus bekerja, jadi fokusnya terbagi, mengurus anak juga, mengurus rumah tangga juga, domestik. Jika anaknya sudah cukup mandiri, bisa ikut berperan tuh malah, diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kemudian ikut membantu peran-peran mengurus yang domestik lainnya. Nah, tapi jika itu tidak lancar, maka itu akan jadi problem, akan jadi konflik di dalam keluarga itu sendiri. Suami mungkin stres di dalam pekerjaannya, jadi tidak ikut berperan mengurus anak, sedangkan mengurus school from home saja
sudah pusing ya, sudah cukup menyita waktu. Belum lagi nanti ketika si istri juga stres pekerjaannya, jadi banyak stresor. Mungkin itu salah satu penyebab mengapa banyak istri nih yang mengajukan perceraian karena mungkin suaminya kurang terlibat dalam peran dan tanggung jawab tersebut gitu. Nah, oke. Memang berarti stresornya kan banyak ya dari Betul. luar. Dan ketika ada stresor dari luar, kayaknya kok istrinya aja nih yang berperan lebih banyak. Betul. Akhirnya mereka menggugat. Kurang adil mungkin ya Kurang pembagiannya. adil. Nah, ini mungkin harus ada komunikasi mungkin ya Mbak ya, Betul, antara si pasti. istri dan si suami untuk kemudian kita bagi-bagi tugas gitu ya. Betul. Oke, sebelum lanjut lagi kita ada DM Instagramnya, kita baca terlebih dahulu di layar. Dari @priscilla_27, saat ini pernikahan saya masuk 2 tahun, masih baru ini ya. Dari awal pernikahan ada aja masalah, mulai dari perselingkuhan, waduh. Tapi sampai sekarang saya tetap mempertahankannya. Apakah keputusan saya ini tepat? Baru 2 tahun tapi udah mulai banyak masalah, kerikil-kerikilnya udah banyak. Padahal waktu pacaran nikmat-nikmat aja ya, manis-manis aja gitu. Baru masuk pernikahan udah kelihatan aslinya gitu. Baru 2 tahun sudah ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Sakit sih, tapi masih dipertahanin sama Mbak Priscilla. Ini baik atau tidak dan solusinya seperti apa ini? Oke, baik atau tidaknya sebenarnya balik lagi ke Mbak Priscillanya. Tadi kan keluarga itu harus terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan lahirnya tercukupi tidak? Sandang pangan dan kebutuhan batinnya gimana nih? Otomatis kalau misalkan berselingkuh suami, rasa kepercayaan itu berkurang ya. Kemudian rasa nyaman dengan pasangan. Selama kalau masih nyaman, go ahead, jalankan. Tapi kalau misalkan tidak nyaman di dalam keluarga, ini perlu dipertanyakan. Apa yang menyebabkan Mbak Priscilla ini mempertahankan sebenarnya gitu. Apalagi jika misalkan selama 2 tahun ini belum memiliki anak ya, gitu. Apa yang perlu menjadi alasan mempertahankan rumah tangga ini? Karena jika misalkan sudah punya anak, katakan anak dengan keluarga yang utuh namun berkonflik itu jauh tidak lebih sehat dibandingkan keluarga yang bercerai namun bersinergi mengurus anak gitu. Keluarga yang bersinergi berpisah namun bersinergi mengurus anak, biasanya kualitas kesehatan mental anak jauh lebih baik daripada keluarga yang tetap bersama namun tetap berkonflik terus gitu. Jadi balikan lagi, alasannya mempertahankan apa? Kebutuhan lahir batinnya masih terpenuhi atau tidak? Jika tidak, buat apa gitu? Sayang, kasihan gitu. Oke. Itu akan mempengaruhi kondisi psikologi setiap anggota keluarga juga. Oh, oke, akan mempengaruhi psikologis ya. Yes. Nah, ini juga sangat penting sekali. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Priscilla ya, dan semoga keluarganya, rumah tangganya tetap harmonis. Nah, kalau tadi barusan Mbak ini menyebutkan bisa mengganggu kondisi psikologis. Apakah juga dengan kondisi psikologis ketika mungkin keluarganya ini, rumah tangganya tidak terlalu harmonis seperti Mbak Priscilla barusan, ini bisa mengganggu kehidupan sosialnya juga nggak sih Pak? Oke. Kemungkinan besar iya ya. Karena gini, keadaan keluarga yang tidak stabil atau tidak nyaman berkonflik biasanya akan mempengaruhi emosi seseorang di setiap anggota keluarganya. Mempengaruhi emosi ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Ketika itu kecemasan dibawa dan tidak dilampiaskan, biasanya akan tetap dibawa ketika berada di luar rumah. Gitu. Ketika emosi itu dibawa keluar rumah, akan ditunjukkan melalui ucapan yang negatif mungkin, atau tindakan yang lebih negatif, mungkin lebih diam, lebih murung, atau mungkin mencaci, memaki gitu. Itu akan mempengaruhi sih. Gitu. Akan mempengaruhi bagaimana mereka berkehidupan sosial apalagi di masa pandemi yang ada pressure juga dalam kehidupan sosial kita. Betul. Gitu ya Mbak ya. Nah, kalau menyambung juga tadi selain dari sisi kondisi psikologis kan ada juga dampaknya ketika tadi Mbak Nia menyebutkan lebih baik orang yang tidak ada lebih baik sih maksudnya. Better orang yang bercerai tapi bersinergis untuk membesarkan anak dibanding mereka bersatu tapi berkonflik terus kan. Betul. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah gimana sih dampak psikologis ke anak-anak yang mungkin bapak ibunya divorce, berpisah, dan apakah mereka akan menemukan seperti kekurangan kebahagiaan atau seperti apa? Oke. Balik lagi ke penyebab berpisahnya bagaimana.
berpisahnya baik-baik atau tetap bersinergi, tetap menjalin komunikasi, atau berpisahnya juga masih berkonflik nih, gitu. Itu lebih complicated lagi ya? Yes, kalau misalkan berpisahnya tetap bisa bersinergi, mengurus, mendidik, mengasuh anak, dampak psikologis ke anak biasanya bisa ditekan ya. Namun jika berpisah, anak-anak yang berpisah dengan orang tua yang berpisah, itu memiliki dampak jangka panjang nih. Ada penelitian yang dilakukan di California, yaitu dari Judith Wallerstein, studi longitudinal mengatakan dampak pada anak-anak biasanya itu 5 tahun setelah perceraian orang tua, anak-anak jauh menjadi cenderung lebih depresif, lebih murung, lebih menyimpan rasa bersalah, kemudian rasa marah, menganggap dirinya menjadi penyebab perceraian kedua orang tuanya. Itu pada 5 tahun awal ketika bercerai orang tua. Kemudian 10 tahun kemudian ketika memasuki usia remaja, anak-anak cenderung menjadi nakal gitu, memiliki perilaku kenakalan remaja dan juga penurunan prestasi di sekolah. Kemudian 15 tahun setelah perceraian orang tua memasuki masa dewasa, biasanya anak-anak itu menjadi lebih cemas. Anak-anak sudah memasuki usia dewasa yang mana tugasnya adalah membangun atau membina hubungan intimasi dengan lawan jenis. Mereka jadi lebih ragu, lebih cemas, lebih takut mengulang kesalahan yang sama orang tuanya. Oke, apakah berarti ini akan long last ke si anak sehingga akhirnya menjadi acuan mereka ketika nanti mereka sudah dewasa dan mau berumah tangga? Adakah rasa traumatis yang mungkin mereka bisa rasakan ketika kalau mau berumah tangga takut nanti kejadian kayak ayah ibu gitu? Gitu gak sih, Mbak? Iya. Pasti, karena teori mengatakan demikian, meskipun tidak selalu seperti itu ya, karena kan memang resiliensi atau kemampuan anak dalam menghadapi kondisi traumatis itu beda-beda ya. Ada yang juga semakin, seperti bola basket, anak yang semakin ditekan, semakin membawa ke atas, semakin survive. Ada juga yang kemampuannya seperti bola bowling, digelinding, langsung jatuh, langsung ambruk. Jadi berbeda-beda. Namun sebagian besar teori mengatakan bahwa anak dengan orang tua yang bercerai memiliki kecemasan atau keraguan-raguan dalam menjalin hubungan intimasi sampai apalagi menikah gitu. Mereka khawatir akan mengulang kesalahan dari seperti orang tuanya dan juga lebih lebih cemas, lebih takut dan juga lebih ragu dalam melangkah ke depan gitu. Oke, berarti memang lagi-lagi support sistem keluarga, entah itu dari ayah ibu, kalaupun akhirnya divorce tetap harus diberlakukan gitu ya kepada si anak supaya anak juga memiliki panduan yang tepat ketika mungkin nanti mereka dewasa dan berumah tangga gitu ya, meskipun ada permasalahan gitu ya. Oke Mbak, nanti di segmen terakhir kita akan membahas mungkin tips-tips simpel yang bisa kita lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas menjaga keharmonisan keluarga masih bersama dengan Mbak Nia. Mbak Nia, di segmen terakhir ini kita akan membahas bagaimana sih tips simpel gitu ya, tips sederhana yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kita lihat yang pertama, komunikasi. Nah ini kayaknya satu faktor yang sangat penting sekali untuk komunikasi. Dari tadi juga kita sempat menyinggung gitu ya, bagaimana kemudian kita komunikasi, koordinasi, diskusi sama keluarga untuk sama-sama tahu hak dan tanggung jawabnya. Gimana nih Mbak? Oke, komunikasi ini penting banget, emang utama ya dalam keluarga. Kenapa penting? Karena komunikasi ini bagaimana cara kita memahami nih, memahami setiap anggota keluarga, memahami bagaimana pemikiran mereka, bagaimana perasaan mereka. Yang salah dari komunikasi kadang kita berkomunikasi atau ngobrol hanya untuk menjawab aja nih. Untuk nyeletokin, nimpalin ya. Yang perlu dalam komunikasi itu adalah ketika kita
ngobrol atau berbicara, kita menangkap sepenuhnya apa yang dia bicarakan, lawan bicara kita bicarakan. Kita tangkap emosinya, bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu. Misalkan ayah dan ibu atau suami dan istri berdiskusi mengenai konflik rumah tangga atau konflik anak lah di sekolah. Kita harus berkomunikasi dengan suami bagaimana pandangannya mengenai konflik tersebut. Terus kita buka kesempatan juga, kita juga memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat. Suami jangan hanya istri saja, harusnya gini nih Pak. Tapi berikan juga kesempatan ayah terlibat untuk mengurus rumah tangga, konflik dalam rumah tangga. Begitu juga dengan anak, kita berikan kesempatan anak untuk terbuka dalam keluarga, berpendapat. Sesimpel misalkan mau nanya ke anak, hari ini kita mau makan apa ya? Nah, kemudian hari ini kita kegiatannya apa ya? Misalkan kita berikan kesempatan anak tanggung jawab menyapu atau cuci piring, sesimpel itu. Tetapi kita percayakan anak gitu. Itu dengan mengkomunikasikan. Dengan melibatkan si anak itu sendiri gitu ya. Jadi kunci komunikasi adalah mendengarkan dan juga memahami isi dari pembicaraan itu sendiri. Jangan lupa untuk menjadi pendengar yang baik gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua nih Mbak. Saling menghargai juga penting ya sesama anggota keluarga. Saling menghargai ini yaitu tadi, kadang-kadang kan misalkan ada suatu contoh keluarga yang perannya ibu saja, tapi kurang melibatkan ayah. Jadi kadang-kadang ayah ini suka kurang dihargai lah ya perannya atau pendapatnya. Begitupun juga kadang-kadang kan anak ada yang aktif berpendapat, ada juga yang diam. Nah, kita di sini sebagai keluarga harus mendengarkan dan menghargai pendapat-pendapat setiap anggota keluarga. Ayah, mau ibu, mau anak pertama atau anak yang lebih introvert atau lebih ekstrovert, kita dengarkan dan hargai pendapatnya. Harus saling menghargai ya. Kita masih ada 3 lagi Mbak, kita harus sebut. Yang ketiga, adil dalam urusan waktu, memang harus bagi-bagi waktu orang tua, kerja dan anak. Betul. Walaupun bekerja tetapi harus tetap menyisihkan waktu dengan anak. Misalkan pulang kerja atau sebelum kerja, kita harus manfaatkan waktu bersama dengan keluarga. Nah, itu dia penting ya, jangan ngomongin nafkah mulu tapi anak juga perlu gitu ya. Next. Berlibur bersama ini menjadi penting meskipun pandemi sekarang belum bisa, tapi mungkin virtual gitu ya. Mungkin liburan sederhana, mungkin makan bareng dengan pemandangan dari laptop atau dari handphone gitu. Itu bisa dijadikan alternatif ya dalam keadaan seperti ini. Yang penting berkumpul bersama gitu, memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga. Itu mungkin waktu yang berkualitas sama keluarga juga penting gitu, apalagi di masa pandemi ya, ketika stresnya mungkin banyak gitu ya. Itu bisa membuat kondisi psikologis kita menjadi lebih baik dan sehat gitu ya. Yang terakhir, bersyukur. Nah, bagaimana kemudian bersyukur ini bisa membuat keluarga jauh lebih bahagia dan harmonis? Kuncinya bersyukur itu adalah kita fokus terhadap apa yang kita miliki. Kita fokus terhadap keluarga kita tanpa membandingkan dengan orang lain, tanpa mendengar atau mendengar sindiran orang. Kita fokus aja apa yang kita punya dan jangan fokus terhadap apa yang tidak kita punya gitu. Itu akan membantu kita menjadi lebih bersyukur terhadap keluarga kita gitu. Meskipun banyak permasalahan tetap harus bersyukur. Nah, bagaimana caranya supaya tetap bisa bersyukur dalam kesusahan seperti pandemi sekarang? Kuncinya adalah kita melihat apa yang kita punya. Misalkan dalam kondisi pandemi ini keadaan ekonomi terganggu ya, katakanlah seperti itu, atau mungkin suami di PHK. Kita fokus terhadap apa yang kita punya nih saat ini. Kita masih punya tabungan berapa? Kita masih bersyukur kita masih makan 3 kali sehari. Anak masih bisa bersekolah. Kita mensyukuri apa yang kita punya. Jangan kita melihat si tetangga sebelah punya mobil baru nih, lagi pandemi punya mobil baru dia. Katakanlah seperti itu. Nah, ketika kita sudah mulai membandingkan, itulah sudah mulai terganggu ini ya. Berarti intinya bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita bersyukur, insya Allah nanti Allah kasih tambah nikmatnya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nia hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Kita doakan semua dari kita memiliki keluarga yang harmonis dan juga bahagia meskipun pandemi.
Semoga kita bisa melalui ini dengan baik gitu ya. Sehat-sehat terus untuk Mbak Nia dan juga keluarga, dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat Oke, pagi. terima kasih juga Mas. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.